Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur pada aplikasi LinPro. Pertama-tama kita klik kanan, lalu kita klik join. Setelah itu pada kotak putih ini di dalamnya terdapat titik-titik putih. Nah, kita masukkan join pada titik-titik putih yang sudah tersedia. Misalnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Jika sudah seperti ini, sesuai dengan struktur yang akan kita buat, lalu kita klik kanan dan klik member. Lalu kita dapat menghubungkan join tadi hingga terbentuk sebuah struktur. Lalu, setelah kita selesai membuat struktur, bagaimana cara kita untuk masukkan tumpuan pada struktur ini? Yang pertama, kita klik dulu join, pada join mana kita akan menambahkan struktur, misalnya pada join yang 0 ini. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini sudah tersedia 3 tumpuan, mulai dari roll, pin, serta fix. Kalau struktur yang akan saya buat, fix. Lalu bagaimana cara kita untuk menambahkan beban pada struktur yang sudah dibuat ini? Sama saja, kita klik join, pada join yang akan kita berikan beban. Lalu kita klik kanan, add load. Lalu pada force Y, kita masukkan minus 20. Di sini kenapa saya memasukkan minus 20? Karena beban yang diberikan menuju ke bawah. Jika kita tidak menaruh minus, hanya 20, maka beban akan menuju ke atas. Lalu kita apply load. Lalu bagaimana jika sudah kita tambahkan beban? Kita run. Run-nya itu ada di bagian atas. Yang warna hijau seperti tombol play. Run static analysis. Kita klik kiri. Nah, maka yang akan terjadi pada struktur ini jika ditambahkan beban 20 kN adalah seperti ini. Dan kita dapat melihat gaya aksial, defleksi, draw reaction, moment, dan shear force diagram. Dan kita bisa memperbesar atau menjauhkan. Ya, baik, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan bagaimana cara membuat struktur pada LinPro. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nugi Yolando. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan perhitungan struktur saya yang terdapat di Excel. Pertama-tama saya akan menunjukkan gambar struktur saya. Ini gambar struktur saya. Lalu pertama-tama di sini tuh kita memiliki 7 member. Member pertama AB dengan panjang 100 cm, BC 100 cm, CD 100 cm, DE 75 cm, CE 40 cm, AC 140 cm, dan AE 140 cm. Lalu untuk elastisitas, karena struktur saya ini berbahan baja, jadi SSH 200 GPa. Dan ini kenapa 1E tambah 13 didapatkan dari 1 kali 10 pangkat 13. Untuk momen inersianya, saya mendapatkan dari tabel berat dan tebal pipa. Nah, ini 5 dikali 0,01434 itu didapat dari berat nominal pipa tanpa lapisan yang tertulis 14,34. Lalu 165,1 itu dapat dari diameter luar dalam milimeter 165,1 dikurang 150 yaitu diameter dalam. Lalu luas penampang 3,6 saya dapat juga dari tabel berat dan tebal pipa dengan tebalnya itu 3,6 mm. Oke, pertama kita mencari matriks kekakuan elemen. Bagaimana cara mencari matriks kekakuan elemen? Ini kita dapat dari E ataupun elastisitas dikali dengan A dibagi dengan panjang L. Maka kita mendapatkan matriks kekakuan elemen. Hal ini kita lakukan berulang hingga sampai ke member ke-7. Setelah mendapatkan matriks kekakuan elemen, kita mencari matriks transformasi. Bagaimana cara mencari matriks transformasi? Itu kita mencarinya pada setiap elemen menggunakan sin dan cos.
Jadi di elemen ini kita mencari sin dan cos-nya, maka kita bisa mendapatkan matriks transformasi. Setelah mendapatkan matriks transformasi, kita transpose matriks transformasi tadi ke sini dengan cara transpose lalu kita blok ray, matriks transformasi yang sudah kita temukan. Lalu bagaimana setelah kita mendapatkan matriks kekuatan elemen, matriks transformasi, dan juga transpose, kita mencari transformasi matriks kekuatan elemen ke koordinat global. Yang pertama, kita masukkan dulu hasil dari matriks transformasi yang sudah kita transpose ke sini, lalu matriks kekuatan elemen. Lalu bagaimana cara mendapatkan ini? Kita mengkalikan T transpose dengan matriks kekuatan elemen. Dengan cara ini, emult, lalu kita masukkan T transpose-nya dengan matriks kekuatan elemen, maka kita akan mendapatkan ini. Lalu bagaimana cara mendapatkan transformasi matriks kekuatan elemen koordinat global? Itu kita hasil daripada T transpose kali matriks kekuatan elemen, kita kali dengan matriks transformasi, kita emult dengan matriks transformasi dan kita kali dengan 1000. Setelah mendapatkan transformasi matriks kekuatan elemen ke koordinat global, kita mencari tabel insiden. Di sini tabel insiden saya ada 7 elemen dan juga 6 derajat kebebasan. Pada elemen pertama, di 3 derajat kebebasan pertama pula, itu saya tulis 0 karena pada struktur saya, elemen itu fix, jadi tidak ada derajat kebebasan. Lalu 1 dan 2 itu didapat dari sini B, karena di bagian B ini ada 2 derajat kebebasan, D1 dan juga D2. Dan kenapa ini 0? Karena tidak memiliki momen. Lalu setelah mendapatkan tabel insiden, kita mencari matriks kekuatan struktur. Bagaimana cara mencari matriks kekuatan struktur? Dengan cara K1 tambah K2, yaitu matriks kekuatan elemen 1 tambah matriks kekuatan elemen 2. Maka kita dapatkan matriks kekuatan struktur. Setelah itu kita masukkan vektor beban. Di sini vektor beban pada struktur saya 20 kN, tetapi pada gambar belum saya masukkan. Setelah kita mencari vektor beban, kita ke persamaan keseimbangan struktur. Ini rumusnya. Jadi caranya itu kita matriks kekuatan struktur dikali dengan vektor beban. Ini kan matriks kekuatan struktur. Nah, ini vektor beban. Ini kita dapatin gini. Jadi kita emult matriks kekuatan struktur dengan vektor beban, maka kita mendapatkan persamaan keseimbangan struktur. Ini persamaan keseimbangan struktur yang saya dapatkan daripada K1. Lalu setelah mendapatkan persamaan keseimbangan struktur, kita mencari vektor perpindahan elemen. Nah, ini vektor perpindahan elemen. Itu dengan cara matriks transformasi dikali dengan matriks kekuatan struktur. Ini. Nah, ini matriks transformasi dari elemen pertama dikali dengan matriks kekuatan struktur yang pertama pula. Maka kita mendapatkan vektor perpindahan elemen. Ini yang saya dapatkan. Lalu setelah kita mendapatkan vektor perpindahan elemen, kita mencari gaya-gaya pada ujung elemen. Nah, ini gaya-gaya pada ujung elemen. Ini rumusnya K1 dikali D1. K1-nya itu ini matriks kekuatan elemen. Lalu D1-nya adalah vektor perpindahan elemen yang tadi sudah kita dapatkan. Maka dengan emult matriks kekuatan elemen yang tadi, matriks kekuatan elemen tadi, dengan vektor perpindahan elemen, maka kita akan mendapatkan gaya-gaya ujung elemen pada setiap elemen. Ini elemen pertama itu 10 dan juga min 10. Elemen kedua 10 dan min 10. Harusnya min 10 dan juga 10. Elemen 3 itu min 8 dengan 8 kN. Elemen 4 2 Newton dengan minus 2 Newton dengan 2 Newton. Elemen 5 minus 11 dengan 11. Elemen 6 0 dan elemen 7 minus 2 dengan 2.
Baiklah, itu pemaparan perhitungan Excel saya yang saya hitung di struktur saya. Terima kasih.